Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tsumma amma ba'd. Uhayyikum jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, atas dasar karunia dan kasih sayang serta kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di kediamannya yang mulia ini di Masjid Al-Ansor pada hari ini, hari Ahad, tanggal 11 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan tanggal 24 Desember 2023. Semoga dengan kehadiran kita di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, mengangkat derajat kita menjadi hamba-hambanya yang mulia, semakin mendekatkan kita kepadanya dan memudahkan langkah kita menuju surganya. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih berada di dalam babus sabar, bab tentang kesabaran. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas hadits yang ke-47, dan jika waktu masih sisa nanti kita insya Allah akan bahas hadis yang ke-48 dan 49. Kita agak percepat karena kajian kita cuma 2 pekan sekali, sedangkan materi bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya, sangat banyak. Hadis yang ke-47, wa an Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu qala, dari Sulaiman bin Surat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ia berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku tengah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulani yastabbani. Saat itu ada 2 orang yang saling mencela, saling mengejek. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wa antafaqat audajuhu. Dan salah satu dari keduanya memerah wajahnya dan menegang urat-urat lehernya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku benar-benar mengetahui ada satu perkataan yang sekiranya ia mengatakannya tentu akan hilang darinya apa yang ia dapati. Lau qala, sekiranya ia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dzaba anhu ma yajid, niscaya akan hilang darinya apa yang ia dapati. Faqalu lahu, lalu mereka pun berkata kepada laki-laki tadi, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau berlindunglah engkau kepada Allah dari setan yang terkutuk. Muttafaqun alaihi.
dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, pada kesempatan sebelumnya kita telah memahami hakikat tentang kemarahan dan hakikat akan kekuatan seorang mukmin itu terletak pada kesabarannya atau kemampuannya di dalam mengendalikan diri saat marah, kemampuannya di dalam mengelola emosi. Itulah hakikat kekuatan seorang mukmin. Dan pada hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dari mana asal atau sumber kemarahan itu berada. Satu ketika, seperti disebutkan di dalam hadis ini, ada dua orang laki-laki yang saling mencela satu sama lain. Satu dari keduanya memerah wajahnya, kemudian menegang urat-urat lehernya. Yang ini menggambarkan atau mengekspresikan betapa marahnya laki-laki itu terhadap apa yang terjadi, yaitu ketika dia diejek dan kemudian terjadi saling mengejek di antara keduanya. Tentu para ikhwan sekalian, ketika kita diejek oleh orang lain, direndahkan martabat kita, apalagi di hadapan banyak orang, tentu kita tidak senang dengan ejekan atau celaan itu. Kadang tanpa kita sadari, kita merespon ejekan itu dengan amarah, dengan sikap marah, yang dalam situasi tertentu ketika kita ekspresikan dalam volume yang begitu tinggi, itu tampak di wajah kita. Wajah kita merah, kemudian urat-urat syaraf kita yang ada di wajah kita, di leher kita, tampak menegang dan terlihat. Seperti itulah yang terjadi pada salah satu dari kedua orang yang mengejek atau saling mengejek ini. Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada Sulaiman bin Surat, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku, Rasulullah SAW, benar-benar mengetahui ada satu perkataan yang sekiranya orang itu mengatakan perkataan ini, niscaya hilanglah apa yang ia dapati. Niscaya mengendurlah urat-urat lehernya. Niscaya tidak memerah lagi wajahnya. Niscaya emosinya reda. Niscaya ia tidak lagi marah. Dan ia kembali bisa mengontrol emosinya, mengelola emosinya. Apa itu kalimat yang ampuh ini? Apa itu perkataan yang ajib ini, yang menakjubkan ini? Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kalimat yang sangat sederhana, yang sering kita baca di saat kita hendak membaca Al-Quran atau di saat kita menunaikan berbagai aktivitas lain, yang kita berharap dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Kalimat yang sederhana ini sangat ampuh ya, dan it's work. Dia sangat bisa bekerja di dalam membantu kita mengontrol emosi kita. Yang menjelaskan para imam sekalian kepada kita semua bahwa sumber dari
kemarahan itu adalah setan. Sumber dari kemarahan itu adalah setan. Oleh karenanya di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Atiyah As-Sa'di bin As-Sa'di radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu atau disebutkan bahwa di dalam hadis itu innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu sumbernya berasal dari syaitan. Wa inna syaitana minan nar, dan syaitan itu berasal dari api, ya. Wa tudfa'un naru bil ma'i, sedangkan api itu ya dipadamkan dengan api. Api bisa padam dengan air. Ya, fa idza ghadiba ahadukum, sehingga apabila salah seorang dari kalian marah, fal yatawaddo, maka hendaklah ia berwudu, atau fal yaktasil, maka hendaklah dia mandi. Nah, para ikhwan sekalian, hadis, meskipun hadis itu dhaif ya, yang saya riwayatkan barusan, tapi dari sisi makna ya tidak salah. Dari sisi makna tidak salah. Yang menjelaskan kepada kita bahwa sumber dari malapetaka yang diakibatkan karena ketidakmampuan kita mengelola emosi kita, itu ada permainan syaitan di balik hal itu. Ada peran syaitan di balik hal itu. Kita tahu bahwa tugas utama dari syaitan itu memalingkan seseorang dari tujuan hakikatnya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, setan akan semakin senang, ya. Dan di antara cara setan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, membuat ia lupa akan segalanya. Membuat ia tidak bisa mengontrol hawa nafsunya. Dan setan bermain di situ para ikhwan sekalian. Setan bermain di dalam mempermainkan hawa nafsu kita. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala membekali manusia itu dengan hawa nafsu. Apabila orang tidak mampu mengelola hawa nafsunya, mengendalikannya, maka nafsunya itu akan mendorongnya pada kemaksiatan. Dan di antara nafsu yang mendorong seseorang pada kemaksiatan, yaitu nafsu amarah, yaitu kemarahan. Dan syaitan senang ya ketika setan berhasil ya mengontrol nafsu seseorang, mengendalikannya dan mengarahkan seseorang pada sikap marah. Dari sini Allah Subhanahu wa taala di dalam satu ayatnya menyebutkan wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan jika menggodamu dari syaitan satu godaan, jika ada satu godaan dari syaitan yang menggodamu, fasta'id billah, maka berlindunglah kamu dari mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi dari sini sekali lagi kita bisa memahami bahwa sumber dari kemarahan kita itu adalah syaitan. Maka cara kita mengatasi kemarahan kita yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dan dari sini kita bisa memahami juga bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan, dari godaan syaitan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala qadirun, itu maha menguasai makhluknya. Apalagi syaitan, ya, apalagi syaitan. Nah, para ikhwan sekalian, hadis ini juga memberikan faedah kepada kita bahwa cara kita di dalam mengatasi amarah yaitu dengan
mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita sedang marah nih Pak Iwan sekalian, ya ibu-ibu ya lagi marah pada suaminya karena suaminya disuruh pulang nggak pulang-pulang, ditanya pulang katanya pulang jam 10 malam, tapi sampai jam 10 malam anak-anak nangis, ya suami belum pulang. Ayah, ini kok belum pulang-pulang, katanya jam 10 pulang. Iya Mi, OTW ya katanya. Oke, tunggu aja. Tapi nggak pulang-pulang, akhirnya pulang jam 11. Ya. Udah pulang ya dalam keadaan baju kotor, bau badan, ya keringat. Istri emosi ya. Karena janjinya pulang jam 10. Ayah ini gimana? Katanya pulang jam 10. Sampai jam 11 belum pulang-pulang. Nah, emosi. Kemudian ingat hadis yang disampaikan ya di kajian ini. Nih ingat nih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Memang aku setan apa? Jadi ya karena dari situ kadang orang tidak sadar para ikhwan sekalian. Dia tidak sadar bahwa dia sedang sangat mudah sekali, dia sedang membuka dirinya, membuka benteng pertahanannya untuk dipermainkan syaitan. Oleh karenanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di situ kita tersadar kembali bahwa jangan sampai kita dikuasai oleh syaitan. Kenapa? Syaitan itu inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian karena lakum aduwwum adalah musuh yang nyata bagi kalian, bagi manusia. Kemudian di dalam riwayat yang lain dijelaskan pula para ikhwan dan akhwat sekalian, apabila kita sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita marah dalam keadaan berdiri, ya, maka cara mengatasi agar menurunkan tensi ya kemarahan kita yaitu kita duduk. Kalau kita marah dalam keadaan duduk, ya, jangan kita naikkan tensi marah kita dengan kita berdiri, kita berbaring. Nah, ini seperti diriwayatkan di dalam hadis Abu Dawud dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, disebutkan idza ghadiba ahadukum, hadis ini mauquf atau tidak sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun, apabila salah seorang dari kalian marah sedangkan dia dalam keadaan berdiri, fal yajlis, maka hendaklah dia duduk. Ya. Fa idza dzahaba anhu, apabila hilang darinya, wa illa, dan apabila tidak hilang dengan duduk itu, fal yattaji, maka hendaknya dia berbaring. Ya, dia berbaring. Ini rupanya pola fisik kita atau keadaan fisik kita itu sangat berpengaruh di dalam kita bisa mengontrol atau tidak mengontrol emosi kita. Seringkali orang yang dalam tadinya marah dalam keadaan duduk dan dia ingin meluapkan emosinya yang berlebihan, biasanya dia marah kemudian berdiri. Justru sebaliknya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak meluapkan emosi kita. Karena para ikhwan sekalian, kalau kita sadari, terutama kita sebagai orang tua nih ya, terutama kita sebagai orang tua, biasanya ketika kita marah kepada anak-anak kita, enak sekali rasanya kalau kita meluapkan emosi kita, ya kan? Apalagi yang kita hadapi ini manusia yang lemah,
ya anak kecil yang tidak punya daya upaya di hadapan orang tuanya yang lebih senior dari sisi usia, kemudian dari sisi fisik lebih kuat dan lebih berwibawa di hadapan anaknya. Sehingga ketika orang tua marah, ketika bapak marah, ketika ibu marah, itu potensial sekali untuk dia meluapkan emosinya, ya, melepaskan energinya, kemudian marah pada anak-anaknya. Dan ini sangat egois sekali para ikhwan sekalian. Ini sangat terasa egois sekali bagi orang tua. Kenapa? Boleh jadi orang tua, boleh jadi bapak, ibu sekalian, dia lepas dan akhirnya terbebas dari emosi itu. Ketika dia mampu berhasil meluapkan emosinya, ya, dengan marah itu, ya, dia terlampiaskan. Tapi bagaimana dengan keadaan anak-anak kita ketika kita marahi? Maka dia selamat mungkin ya, selamat dia lepas dari emosinya itu, tersalurkan emosinya itu, tapi anak-anak jadi korban. Maka kalau saya perhatikan orang tua yang marah itu, ya pada hakikatnya kalau enggak dia orang yang pengecut karena beraninya berhadapan dengan anak-anak, atau dia orang yang egois sekali. Kenapa? Karena dia lebih mementingkan dirinya untuk meluapkan emosinya di saat, ya, dia tidak menyadari bahwa anak-anaknya itu menjadi korban atas sikap egois orang tua. Oleh karenanya marah ini kalau kita perhatikan para ikhwan sekalian, ini adalah sumber segala keburukan. Abu Darda ini di hadis berikutnya ya, di hadis yang ke-49, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, wasiatkanlah padaku, nasihatilah aku. Qala, Rasulullah SAW pun bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada miraran, kemudian mengulang kembali laki-laki tadi, nasihatilah aku kembali. Ya. Rasul berkata lagi, la taghdab, jangan kamu marah. Lalu lagi, faraddada miraran ausini, 3 kali. Qala la taghdab, Rasul kembali berkata, jangan kamu marah. Akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Para ikhwan sekalian, diriwayatkan bahwa laki-laki yang mengatakan ini di versi lain itu namanya Abu Darda. Di dalam versi lain hadis ini disebutkan ketika laki-laki tadi meminta wasiat atau nasihat pada Rasulullah SAW, yaitu Abu Darda, Rasul mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, maka niscaya kamu akan masuk surga. Atau dullani, kata laki-laki tadi, kata Abu Darda, tunjukkan padaku, ya, ila amalin, kepada satu amalan, au ila kalimatin, satu kalimat yang dengannya aku masuk surga, yang dengannya masuk surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, maka niscaya kamu akan masuk surga. Di dalam versi lain, ya, disebutkan Rasulullah SAW, laki-laki tadi mengatakan satu kalimat yang membuatku jauh dari api neraka. Apa itu? La taghdab, jangan kamu marah. Nah, Abu Darda ini, para ikhwan sekalian, saat mendengar perkataan yang begitu singkat, ya, wasiat yang begitu ringkas dari Rasulullah SAW, hanya dengan
Dua kata saja, jangan kamu marah. La taghdab, jangan kamu marah. Pesan yang begitu singkat ini rupanya kata Abu Darda setelah wasiat ini ia dengar dari Rasulullah SAW. Abu Darda mengatakan seolah-olah aku menyadari bahwa segala bentuk keburukan itu sumbernya ada pada kemarahan. Jima'u kulli syarrin, ya, segala bentuk keburukan itu bersumber dari amarah, dari sikap marah. Maka kalau kita perhatikan, ya para ikhwan sekalian, orang yang marah itu banyak sekali keburukannya. Pertama, hatinya. Orang yang marah itu pasti orang yang sombong. Orang yang marah itu pasti orang yang sombong. Kenapa? Karena dia menolak hakikat kebenaran, dan merendahkan orang lain. Coba perhatikan, seperti kasus bapak atau ibu yang marah kepada anak kecil. Coba perhatikan. Faktanya apa Pak Iwan sekarang? Fakta yang terjadi apa? Dia sedang memarahi anak yang sedang pada masa tahap belajar, yang tidak tahu apa-apa. Kalau logikanya kan wajar, ya, apabila anak itu melakukan kesalahan. Karena trial and error itu hal yang biasa, yang lumrah di dalam perkembangan psikologi anak. Tapi perhatikan, orang yang marah, orang tua yang marah kepada anak itu, dia kehilangan hatinya, ya, hatinya rusak. Apa? Dia menolak hakikat kebenaran tadi, kesombongan tadi. Kebenarannya, faktanya adalah dia sedang memarahi anak yang sedang tahap atau dalam perkembangan psikologi pembelajaran, yang sedang dalam tahap belajar emosi. Belajar mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi fakta itu, kebenaran itu tertutup bagi orang yang sombong. Dia menolak kebenaran itu. Wa ghamtun nas, dan dia meremehkan orang lain. Dia tidak menghargai perkembangan pendidikan yang ada pada anaknya. Dia tidak menghargai fitrah yang tumbuh di dalam diri anaknya. Sehingga apa? Kesombongan itu yang terjadi. Maka apa? Orang yang marah itu pasti adalah orang yang sombong. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan. Makanya di dalam hadis yang ke-48 an Mu'ad bin Anas radhiyallahu an, dari Mu'ad bin Anas, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kadhima ghaidon, barang siapa yang bisa menahan marahnya, wa huwa qadirun, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, sedangkan dia mampu untuk melampiaskannya, meluapkannya, da'ahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan manusia-manusia di hari kiamat. Ya, memanggilnya dengan penuh bangga di hadapan manusia-manusia di hari kiamat saat itu, hatta yukhayyirahu minal quril aini ma syaa, hingga Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia untuk memilih, ya, dari bidadari itu apa yang dia senangi, ya. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang mampu menahan amarahnya. Tadi kalau kita perhatikan hadis Mu'ad bin Anas ini, Rasul mengatakan man kadma ghaidan, barang siapa yang menahan amarahnya, wa huwa qadir, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Kemampuan itu muncul karena apa? Karena adanya kekuasaan. Ada kemampuan dari sisi fisik, ya, lebih kuat, ya, kemudian dari sisi senioritas, lebih tua usianya, dari sisi pengalaman, lebih banyak pengalamannya, dari sisi kuasa, dia lebih berkuasa, jabatannya lebih tinggi, atau dari sisi harta, dia lebih banyak hartanya. Itu sangat potensial sekali bagi orang yang untuk sombong dan kemudian layak untuk melampiaskan
amarahnya. Maka orang yang marah itu adalah orang yang sombong. Orang yang marah itu pasti di hatinya ada penyakit kikir para ikhwan sekalian. Pasti ada penyakit kikir. Orang yang hartanya banyak, tapi dia enggan ya menyalurkan hartanya itu, menginfakkan, ya enggan berbagi hartanya, sedekah, nggak mau ngasih hadiah. Kenapa? Karena kikir. Pada hakikatnya biasanya orang yang seperti ini orang yang marah, mudah marah. Dia nggak mau apabila hartanya berkurang, dia emosi. Ya, apabila hartanya hilang, dia emosi. Orang yang marah itu biasanya orang yang yaitu orang yang benci atau orang yang hasad kepada orang lain. Setiap kali lihat orang lebih berprestasi darinya, ya dia marah hatinya. Ya, bergejolak hatinya. Melihat orang yang lain diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih, dia marah hatinya. Ini orang yang marah itu orang yang hasad dan orang yang selalu membenci orang lain. Maka tepat sekali apa yang dikatakan oleh Abu Darda bahwa al-ghadabu jima'u kulli syarri. Bahwasanya amarah itu adalah sumber segala keburukan. Itu di hati para ikhwan sekalian. Di akal, orang yang marah itu orang yang pasti kehilangan akalnya. Sehingga seringkali para ikhwan sekalian, seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan marah. Iya nggak? Nggak ada suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan tertawa. Ya nggak? Ada nggak orang yang ya dalam keadaan berbunga-bunga, hatinya bahagia, kemudian dia menceraikan istrinya? Mah, ya hari ini senang sekali saya ceraikan kamu. Enggak ada kan? Dalam keadaan marah, ya. Lihat ya pulang ke rumah, ya suami udah capek kerja di luar, pulanglah ke rumah dalam keadaan berantakan, ya. Anak-anak berantakan, rumah berantakan, lantai kotor, ya macam-macam, piring belum dicuci, rumah bau, sampai rumah kemudian emosi, sudahlah di jalan macet emosi, nyampe rumah emosi, langsung saya bilang kepada istrinya, "Mama, kok bisa kayak ini? Udah kamu saya ceraikan." Ya, pasti dalam keadaan apa? Marah. Sehingga seringkali perceraian itu terjadi ya. Tapi kata Ibnu Mubarak bahwa kemarahan itu bermula dari al-junun, kegilaan, dan berakhir ilan nadam, pada penyesalan. Yang akhirnya apa? Ketika setelah emosinya itu turun, reda, hilang, ya, dia menyesal dari apa yang dia katakan, perceraian. Padahal kalau suami menceraikan dalam keadaan marah, itu cerai kata talak itu jatuh para ikhwan sekalian. Ya. Meskipun dia seperti orang yang mabuk, kehilangan akalnya. Tapi para ulama mengatakan perceraian atau talak yang jatuh dalam keadaan marah itu, talak itu jatuh. Dan banyak sekali mengapa terjadi pembunuhan. Itu ya karena orang tidak mampu mengontrol emosinya. Sehingga logika itu cacat, rusak. Orang tidak bisa lagi berpikir jernih ketika dia tidak mampu mengontrol emosinya. Coba perhatikan para ikhwan sekalian. Orang yang apalagi dia seorang hakim ya. Rasulullah SAW itu melarang seorang hakim memutuskan dalam keadaan marah. Ya, nggak boleh apabila ada seorang hakim ya, ketika jadwalnya di pengadilan dia menjadi hakim memutuskan perkara di hadapannya. Tapi ketika dalam perjalanan berangkat itu di tengah jalan naik mobil berantem sama istrinya, ya kemudian jalananlah sudah macet, ya kemudian mobilnya tergores oleh motor, macam-macam, ya. Sampai pengadilan nggak boleh dia memutuskan perkara, hakim nggak boleh memutuskan perkara. Kenapa? Karena dia berada dalam amarah, dia tidak bisa mengelola emosinya. Dari situ dia tidak bisa berpikir jernih para ikhwan sekalian. Maka tepat sekali ada satu perkataan, afatur ra'yi al-hawa. Yang merusak logika itu adalah hawa
hawa nafsu. Orang seringkali kehilangan akalnya, pikirannya nggak jernih, tidak mampu membaca sesuatu dengan baik, tidak memutuskan sesuatu dengan jernih ketika dia tidak bisa mengelola emosinya. Nah, kemudian itu akal. Perbuatan orang ketika marah pun merusak para ikhwan sekalian. Ya kan? Istri kalau sudah marah, misalkan ya, berlebihan tidak mampu mengontrol emosinya, ya, dia merusak dirinya, merobek-robek bajunya, atau dia merusak orang lain, melukai orang lain, ya, memukul, menampar, ya, menampar anaknya dan seterusnya, memukulnya dan seterusnya, ya. Atau merusak barang-barang yang ada di sekitarnya, melempar piringnya dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Itu jadi sekali lagi, al-ghadabu jima'u kulli syarri. Marah itu adalah kumpulan dari berbagai keburukan. Itu terkumpul pada marah. Oleh karenanya, para ikhwan sekalian, patut kita pahami bahwa mengelola emosi, mengelola amarah itu adalah satu pencapaian atau satu prestasi yang besar di dalam kehidupan manusia. Maka tingkat kebaikan seseorang itu, sebagaimana keburukan itu ada pada amarah, kebaikan itu pada kemampuan seseorang menahan amarah. Maka kemuliaan akhlak itu, ya, kata saya lupa, ada seorang ulama yang mengatakan ketika ditanya, sebutkan padaku satu kalimat saja, ya, yang ini mengumpulkan berbagai jenis amal baik, berbagai jenis akhlak baik. Ya, apa kata ulama itu? Tarkul ghadab, meninggalkan amarah. Jadi meninggalkan marah itu adalah kumpulan dari berbagai kebaikan. Ada pada kemampuan kita meninggalkan amarah. Maka betapa mulianya orang yang bisa menahan amarah. Betapa tinggi derajat orang yang mampu mengendalikan emosinya. Betapa dia di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat yang begitu tinggi ketika orang mampu menahan amarahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang bisa mengontrol emosinya, bagi orang yang bisa menahan amarahnya dengan balasan yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, niscaya bagimu surga. Di dalam hadis Mu'ad bin Anas tadi, Rasulullah SAW menyebutkan kelak di hari kiamat, orang yang pandai mengontrol emosinya, orang yang pandai menahan amarahnya, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memanggil namanya dengan penuh bangga di hadapan makhluk-makhluk semuanya di hari kiamat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia untuk memilih mana, ini laki-laki ya, memilih mana di antara bidadari itu yang ia kehendaki. Barakallahu fikum. Hadanallahu iyyakum wa lakum minkum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.